Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial pada Sabtu 8 November 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama koran Tribun Timur terkait dengan penculikan anak di Kota Makassar. 5 hari polisi belum temukan Bilqis. Ada apa polisi bungkam dalam kasus penculikan anak? Sudah 5 hari Bilqis Ramdhani terpisah dari orang tuanya. Dwi Dimas Nurmas masih terus menunggu perkembangan kasus anaknya dari polisi hingga Jumat 7 November 2025. Dimas melaporkan dugaan penculikan ke Mapolsek Panakukang, Jalan Pengayoman, Makassar pada Senin 3 September 2025. Ini kan kita menunggu info dari pihak berwajib dan tidak boleh dulu saya banyak komen, katanya. Ia khawatir dan hanya bisa berdoa sembari memohon bantuan polisi agar anaknya segera diketemukan. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Devi Sujana dan Kasih Humas AKP Wahyudin belum memberi keterangan hingga saat ini dan juga belum ditemukan sudah 120 jam sejak dinyatakan hilang Bilqis Ramdhani, balita berusia 4 tahun 5 bulan, warga Jalan Pelita Raya 2, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar belum ditemukan dan Bilqis hilang saat ikut ayahnya bermain tenis di Taman Pakui Sayang, Jalan Alpe Veterani, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Minggu 2 November. Keesokan harinya, pada Senin 3 September 2025, ayah Bilqis Dimas melaporkan kejadian itu ke Polsek Panakukang. Hingga kini Dimas masih diliputi kekhawatiran. Ia mengaku belum dapat kabar terbaru dari pihak kepolisian mengenai keberadaan putrinya. Kita masih menunggu info dari pihak berwajib dan belum boleh banyak berkomentar. Kita berdoa saja semoga pihak kepolisian bisa membantu, katanya. Ia menambahkan, dirinya belum dapat memberikan keterangan detail karena masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Belum ada kabar terbaru, kekhawatiran kami besar, makanya kami tidak mau gegabah memberi informasi sebelum jelas, ujarnya. Terkait beredarnya video CCTV memperlihatkan perempuan membawa 3 anak di Jalan Sungai Sadang Baru, Dimas membenarkan salah satu dari 3 anak dalam rekaman tersebut adalah Bilqis. Namun, ia belum mengetahui apakah perempuan dalam video itu sudah ditangkap polisi atau belum. Belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian kalau CCTV-nya memang benar anak itu dibawa perempuan misterius, dan juga soal pelaku belum ada kabar jelasnya. Dimas membantah kabar beredar bahwa pelaku sudah ditangkap. Belum tahu, belum ada info dari polisi, kita masih menunggu, katanya. Ia menegaskan, dirinya tidak pernah memberikan pernyataan bahwa pelaku telah ditangkap. Sebagai orang tua, kami belum menerima informasi apapun soal itu. Intinya, belum ada konfirmasi dari pihak berwajib, tegasnya. Dimas menceritakan awal mula putrinya hilang saat bermain di sekitar Taman Pakui Sayang, Jalan Alpe Veterani, Makassar. Saat itu ia sedang berada di lapangan tenis yang tak jauh dari lokasi Bilqis bermain. Saya sedang melatih di lapangan tenis, anak saya main di pinggir lapangan. Sebelumnya masih bersama saya, tetapi setelah izin mau main di sebelah, saya panggil lagi sudah tidak ada. Ia mengaku langsung mencari anaknya di sekitar taman, namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Dimas kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang dan keesokan harinya pada Senin 3 November 2025. Sudah 4 hari anak saya hilang, sudah melapor ke polisi dan dimintai keterangan. Dimas menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam keluarganya yang berkaitan dengan hilangnya Bilqis. Tidak ada masalah keluarga, jadi saya yakin ini bukan karena itu, tegasnya.
Ia berharap putrinya segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Kami mohon doa dan bantuan masyarakat. Kalau ada yang melihat anak kami, segera laporkan atau hubungi kami, katanya. Kemudian, kronologi dari penculikan Bilqis yang dapat juga Anda saksikan di halaman utama terkait dengan 5 hari polisi belum temukan Bilqis. Dwi Nurmas atau Dimas dan Bilqis Ramadhani berangkat dari rumah di Jalan Pelita menuju Taman Pakui Sayang, Jalan AP Veterani sekira pukul 8.05 WITA. Kemudian pada 8.20 WITA, Bilqis bermain ponsel sambil ditemani ayahnya. Kemudian 8.30, Bilqis makan makanan ringan dan masih ditemani ayahnya. Pukul 8.40, Bilqis bosan bermain ponsel dan meminta izin bermain di playground sebelah lapangan tenis. Dimas masih mengawasi Bilqis sebelum latihan tenis dimulai. Dimas memanggil Bilqis 2 kali dari lapangan tenis. Panggilan ketiga, Bilqis tidak menjawab. Dimas hentikan permainan dan mulai mencari anaknya di sekitar taman bersama teman-teman. Dimas menghubungi istrinya untuk memastikan keberadaan Bilqis. Keluarga dan teman-teman mencari hingga ke Jalan AP Veterani dan Jalan Pelita. Bilqis belum ditemukan dan pencarian kemudian dilanjutkan. Pada Senin 3 November, keluarga memperoleh rekaman CCTV dari kafe di Taman Pakui Sayang. CCTV menunjukkan Bilqis digandeng seorang perempuan berhijab bersama 2 anak lainnya. Di rekaman CCTV Jalan Sungai Sadang, perempuan tersebut sudah tidak memakai hijab dan Bilqis dipakaikan topi. Perempuan itu terlihat berjalan tergesa-gesa membawa Bilqis dan 2 anaknya. Polisi meminta keluarga sabar karena kasus masih dalam penyelidikan dan polisi mendalami keterangan saksi dan motif hilangnya Bilqis. Pada Selasa hingga Jumat 4 hingga 7 November, Bilqis belum ditemukan dan Dimas menunggu kejelasan dari polisi dan berharap proses pencarian segera membuahkan hasil. Dari LBH Makassar mengatakan, ini bukan penculikan biasa. Koordinator Bidang Hak Perempuan dan Anak penyandang disabilitas penyandang disabilitas LBH Makassar Ambara Dewita Purnama menegaskan polisi harus mengoptimalkan jaringan mereka baik di Makassar maupun tingkat nasional, termasuk melibatkan UPTD PPA Sulsel dan UPTD PPA Makassar. Kasus ini bukan penculikan biasa, pelaku harus dijerat dengan pasal perdagangan manusia, katanya. Ambara menambahkan ada dugaan kuat eksploitasi dalam kasus ini karena korban masih anak-anak. Ia mengaku belum menerima laporan dari orang tua korban maupun dari UPT PPA Makassar untuk mendapat pendampingan. Biasanya kami bekerja sama dengan PPA, kalau diajak berkolaborasi pasti LBH Makassar siap mendampingi. Suasana Taman Pakui Sayang, Jalan AP Veterani sepi karena area jogging dan juga tempat duduk biasanya ramai kini lengang. Hanya beberapa orang berolahraga, sementara beberapa anak berlatih di mimbar taman didampingi walinya. Pedagang kaki lima di sekitar lokasi juga tidak beraktivitas. Suasana ramai justru terlihat di kantor dinas PUPR Sulsel yang tetap beroperasi seperti biasa. Berita lainnya Tribuners dari halaman utama terkait dengan PN Makassar bantah eksekusi lahan Kala Group. Pengadilan Negeri Makassar menegaskan tak pernah mengeksekusi lahan milik PT Haji Kala. Berdasarkan data yang ada pada kami terhadap objek ataupun juga lokasi dinyatakan oleh PT Haji Kala memiliki HGB belum pernah dilakukan eksekusi. Ungkap Humas PN Makassar Wahyudi Said pada Jumat 7 November 2025. Ia menjelaskan berdasarkan informasi beredar di media sosial, terdapat 4 lokasi diklaim sebagai lahan milik PT Haji Kala. Namun PN Makassar memastikan belum ada satupun dari keempat objek tersebut yang dieksekusi. Jadi pada intinya Pengadilan Negeri Makassar belum pernah melakukan eksekusi terhadap objek ataupun juga lokasi yang diklaim oleh PT Haji Kala dengan 4 sertifikat HGB. Terkait pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid telah mengirim surat ke PN Makassar, ia menegaskan pihaknya belum menerima surat tersebut. Jadi sampai
Tadi kami cek sekira pukul 10 WITA, surat itu belum ada masuk ke PN Makassar. Kami pun masih menunggu kedatangan surat tersebut. Jika surat dari Menteri ATR BPN diterima, PN Makassar akan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Wahyudi menegaskan PN Makassar belum pernah melakukan konstatering atau juga pengukuran terhadap lahan yang diklaim PT Haji Kala. Belum pernah ada kegiatan apapun yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar, belum ada kegiatan termasuk dengan konstatering apalagi eksekusi. Itu intinya, tegas Wahyudi. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 3 Koran Tribun Timur edisi hari ini dengan headline 295 warga Maros tak layak terima bantuan. Dinas Sosial pasangi stiker khusus rumah penerima PKH. 295 warga Maros tak lagi layak menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Ekonomi mereka dinilai sudah meningkat dan berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi rutin, tim PKH memberikan gambaran jika peserta sudah ada peningkatan dan dianggap tidak layak lagi menerima bantuan. Atas dasar itu, kata PLT Kadis DP3A Maros ini, penerima manfaat secara sukarela membuat pernyataan pengunduran diri. Penerima manfaat tidak bisa selamanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Program PKH dirancang sebagai upaya sementara untuk membantu keluarga miskin keluar dari jerat kemiskinan. Harus ada peningkatan. Penerima manfaat tidak bisa bertindak sebagai penerima seterusnya. Ketika sudah mandiri, harus memberi kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan, ujarnya. Sebagai langkah lanjutan, Dinas Sosial Maros menyiapkan pemasangan stiker khusus di rumah penerima PKH mulai tahun depan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pendataan dan juga transparansi penerima bantuan sosial. Rencana pemasangan stiker sudah mendapat atensi pimpinan dan masuk dalam penganggaran selanjutnya. Tujuan pemasangan stiker ini agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang masih tercatat sebagai penerima bantuan sekaligus mendorong mereka lebih termotivasi meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya stiker, masyarakat bisa ikut mengawasi dan juga penerima pun bisa lebih termotivasi untuk keluar dari daftar penerima. Saat ini, jumlah penerima PKH di Maros tercatat 17.702 keluarga tersebar di seluruh kecamatan dan mereka termasuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Data penerima PKH terus diperbarui agar tidak terjadi tumpang tindih supaya bantuan disalurkan benar-benar tepat sasaran. Kemudian Haidir Syam mengatakan beri kesempatan lebih membutuhkan. Bupati Maros Haidir Syam mengapresiasi langkah para penerima manfaat yang mengundurkan diri secara sukarela. Ia menilai hal itu menunjukkan tingkat kesadaran sosial yang tinggi di tengah masyarakat Maros. Ini langkah baik untuk memberi kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan, ujar Haidir. Sekretaris DPW Pansulsel ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Maros melalui program bantuan sosial. Bansos ini berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan warga kurang mampu. Pemerintah daerah akan terus mengawal agar bantuan tersalur tepat waktu dan tepat sasaran. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan BPK uji kinerja Goa tangani kemiskinan ekstrim. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia puji langkah Pemkab Goa dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Kabupaten Goa dinilai berhasil mengimplementasikan program pembangunan manusia di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Pujian disampaikan saat tim pemeriksa kinerja BPK kunjungan ke Goa pada Kamis 6 November 2025 yang diterima Wakil Bupati Goa Darmawang Syamuin di Baruga Karaeng Patingaloang.
kantor Bupati Goa. Kunjungan ini bagian dari uji petik pemeriksaan kinerja atas program pembangunan manusia pada tahun anggaran 2024 hingga triwulan 3 2025. Dengan fokus pada sektor kesejahteraan sosial, kesejahteraan dan juga pendidikan, kesehatan dan juga pendidikan, Wakil Bupati Goa Darmawang Syamuin mengatakan pemeriksaan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pemeriksaan kinerja bukan sekadar audit tetapi juga momentum evaluasi terhadap dampak nyata program pemerintah. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berbasis dampak, ujarnya. Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan ekstrim merupakan prioritas utama Pemkab Goa sejalan dengan kebijakan nasional. Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah bersama sejumlah instansi terkait. Sebagai bagian dari uji petik, tim BPK dijadwalkan meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 24 Goa, program pendidikan yang memberikan akses belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Kami berharap observasi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan di lapangan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk memberikan data secara objektif dan transparan kepada tim pemeriksa agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Kami ingin setiap program benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan perbaikan menuju Goa yang lebih sejahtera, ujarnya. Kemudian, sementara itu, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PMK Leo Efriansyah mengatakan Goa dipilih sebagai lokasi uji petik karena dinilai berhasil menjalankan program penghapusan kemiskinan ekstrim. Kabupaten Goa kini kami pilih karena dinilai berhasil mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan ekstrim sesuai dengan amanat Inpres nomor 8 tahun 2025. Menurutnya, salah satu inovasi Pemkab Goa adalah pendirian SRMP 24 Goa menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrim berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekolah rakyat di Bonto Maranu saat ini sudah berjalan dengan 150 siswa. Program ini sebagai inovasi daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional. Sementara pengendali teknis BPK RI, Masyito Yahya, menjelaskan pemeriksaan dilakukan bersifat tematik dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan manusia. Pemeriksaan dilakukan secara simultan di berbagai OPD untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara. Ia menambahkan BPK juga berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk menghimpun masukan dan juga kendala dari pemerintah daerah. Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan juga tantangan program daerah, ujarnya. Kunjungan tim BPK RI dan juga Kemenko PMK di Goa bagian dari rangkaian pemantauan program pembangunan manusia di beberapa provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan ekstrim. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan Luwu mulai siaga La Nina. Kepolisian Resort Luwu apel siaga guna mengantisipasi potensi bencana akibat fenomena hidrometeorologi jelang akhir tahun ini hingga awal 2026. Apel siaga La Nina dipimpin Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu dan dihadiri Wakil Bupati Luwu Muhammad Devi Bijakpawindu. Melibatkan personel gabungan dari TNI Polri, BPBD Tagana, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan juga Senkom. Adnan menyatakan apel ini sebagai bentuk pengecekan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi peningkatan curah hujan. Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Hingga 19 Oktober 2025 tercatat 2.606 kejadian bencana di berbagai wilayah. Fokus kewaspadaan diarahkan pada fenomena La Nina berpotensi meningkatkan curah hujan di atas normal.
terutama di wilayah selatan Indonesia, termasuk Sulawesi. Ia menegaskan pentingnya deteksi dini, pemetaan wilayah, kesiapan personel dan juga logistik, serta koordinasi lintas sektor. Sementara itu, Devi Bijakpawindu mengapresiasi sinergi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana. Kolaborasi menjadi kunci untuk meminimalkan dampak dan juga memastikan masyarakat dapat perlindungan terbaik. Usai apel, Forkopimda meninjau peralatan SAR dan logistik darurat untuk memastikan seluruh perlengkapan dalam kondisi siap pakai. Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Luwu, Karyadi, mencatat sepanjang Oktober terjadi sejumlah insiden akibat cuaca ekstrim, diantaranya 3 pohon tumbang, 2 kasus angin kencang, dan juga 2 kebakaran rumah dan 1 tanah longsor. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9 Koran Tribun Timur edisi hari ini dengan headline berita 30.000 peserta jalan sehat 4 km. Sebanyak 30 peserta diperkirakan mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, sekaligus memeriahkan hari jadi ke-418 Kota Makassar pada Sabtu 8 November 2025. Kegiatan diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah Makassar. Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Tamrin Tantu mengatakan peserta jalan santai dari pegawai lingkup Pemkot Makassar dan juga masyarakat umum. Targetnya 30.000 karena jumlah pegawai 22.000, sisanya adalah masyarakat umum. Kita harap andil. Sehari jelang acara, 70% pegawai terkonfirmasi mendaftar. Rute dilalui sepanjang 4,18 km. Titik kumpul sekaligus pelepasan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin di Anjungan Pantai Losari, Jalan Penghibur pukul 6.00 WITA. Peserta lalu menuju Jalan Ujung Pandang, Jalan Riburane dan juga Jalan Ahmad Yani, Jalan Kajau Lalido dan juga Jalan Boto Lempangan. Kemudian lanjut ke Jalan Arif Rate, Jalan Haji Bau dan finish nantinya di Pantai Losari. Banyak door prize ataupun juga hadiah menarik yang disiapkan dalam jalan sehat ini. Alat elektronik hingga umrah nantinya akan ada. Ada 100 lebih hadiah dan itu bukan hadiah kecil-kecil. Televisi, kulkas, motor listrik dan juga sepeda listrik. Hadiah utama dari Pak Wali adalah umrah, kata Melia. Jalan sehat akan dimeriahkan penampilan dari Ridwan Sau dan juga Sugar Daddy Band. Kepala Badan Kepegawaian Negara sekaligus Ketua Korpri Profesor Sudan Arif Farulo dijadwalkan hadir kegiatan tersebut. OPD terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan siaga di lokasi. Munafri menyebut kegiatan ini bukan sekadar olahraga tetapi juga bentuk nyata kebersamaan dalam merayakan perjalanan panjang Kota Makassar dan semangat pengabdian ASN melalui Korpri. Kegiatan ini menjadi simbol semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar tumbuh dengan energi positif, penuh semangat dan juga rasa kekeluargaan, kata Munafri. Kemudian nanti Tribuners, untuk jalan santai yang akan dilaksanakan, parkir gratis di lokasi. Perumda Parkir Makassar Raya membebaskan biaya parkir bagi peserta jalan sehat hari ulang tahun ke-418 Makassar, khusus area Anjungan Pantai Losari. Perumda Parkir juga mengidentifikasi kantong parkir yang bisa ditempati peserta jalan sehat seperti Anjungan Parkiran VVIP, kemudian juga Tugu Mnek, area Jalan CPI dan parkiran Masjid 99 Kuba, Jalan Joseph Latumahina, Jalan Maipa, Jalan area parkir Rumah Sakit Siloam. Humas Perumda Parkir Makassar Raya, Asrul, berharap pengunjung memarkir kendaraan di lokasi yang sudah disiapkan. Jangan parkir di area terlarang yang bisa mengganggu lalu lintas, ungkapnya.
Berita lainnya Tribuners dari halaman 9 terkait dengan petugas kebersihan pasar dapat bantuan beras. Petugas kebersihan di sejumlah pasar tradisional Makassar dapat bantuan beras dari Perumda Pasar Makassar Raya. Pembagian di 3 titik yakni Pasar Pabayeng-Bayeng, kemudian Pasar Sawah dan juga Panakukang. Pada Jumat 7 November 2025. Penyaluran bantuan dipimpin Direktur Utama Perumda Pasar Ali Gauli Arif didampingi oleh Direktur Umum Irfan Darmawan, Direktur Operasional Rusli Patara, dan Direktur Keuangan Ali Mansyah dan sejumlah staf Perumda Pasar. Ali Gauli mengatakan kegiatan ini bentuk dari kepedulian dan juga apresiasi kepada para petugas kebersihan yang telah bekerja keras menjaga kebersihan pasar setiap harinya. Kami ingin berbagi dengan dan juga berterima kasih atas dedikasi mereka. Para petugas kebersihan bahagia dan juga bersyukur karena bantuan sembako ini sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Pembagian beras dan juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-418 Makassar. Di momen ini, Perumda Pasar turut ambil bagian dalam berbagai aksi sosial. Perumda Pasar berharap dapat menumbuhkan semangat gotong royong, juga memperkuat kebersamaan antara pengelola pasar dan juga para petugas di lapangan demi mewujudkan pasar tradisional yang bersih, tertib, dan juga berdaya saing. Berita terakhir Tribuners dari halaman 9 terkait dengan 10 tahun bersama, Yunus Eli akhirnya punya buku nikah. Setelah 10 tahun hidup bersama, Yunus dan Eli Sabatani akhirnya bisa bernapas lega. Warga Sungai Sadang Baru resmi menjadi suami istri di mata hukum setelah mengikuti program Itsbat Nikah Massal yang digelar Dinas Sosial Kota Makassar di Lapangan Karebosi pada Jumat 7 November 2025. Selama ini pernikahan mereka hanya sah secara agama tanpa akta nikah. Banyak urusan administrasi keluarga tersendat. Pasangan lainnya, Jaria dan juga Renaldi, juga merasakan hal yang sama. Warga Botoramba, Kecamatan Tamalate ini menikah di usia muda. Ia bahkan sudah memiliki 2 anak dan 6 tahun merajut bahtera rumah tangga. Seperti kartu keluarga, ia sulit mengurus administrasi, kemudian juga akta lahir untuk anak, dan karena tidak memiliki akta nikah sebagai bukti atau syarat pengurusan dokumen. Untung ada program ini, nikah massal di Dinas Sosial, ini gratis tanpa biaya. Alhamdulillah saya dan suami akan memiliki akta nikah. Sebanyak 33 pasangan mengikuti proses sakral tersebut, lengkap dengan busana adat baju bodo bagi pengantin perempuan dan jas tutup untuk pria. Dinas Sosial memfasilitasi seluruh kebutuhan dari pakaian, kemudian juga tata rias hingga goodie bag kenang-kenangan. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri mengatakan ada 250 pasangan yang mendaftar, hanya 33 pasangan yang memenuhi syarat setelah diverifikasi Pengadilan Agama. Ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi, misalnya berasal dari masyarakat yang tidak mampu, golongan desil 1 sampai dengan desil 5. Ada juga yang sudah menikah tetapi tidak ada saksinya. Ini harus ada 2 saksi juga mengetahui bahwa memang dia sudah pernah menikah. Jadi ketat sekali persyaratan di Pengadilan Agama. Mereka yang ikut dalam nikah massal ini status pernikahannya sudah sah secara agama dan hukum. Otomatis status di KTP dan juga kartu keluarga akan berubah, itu langsung dicetakkan oleh Dukcapil. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan akta ataupun juga buku nikah akan mempermudah masyarakat nantinya untuk mengakses dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Ia juga mengingatkan agar hukum agama dan hukum negara berjalan beriringan.
Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Dan bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga WhatsApp ke Tribun Family Card di 081141135555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.